Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Intanadini dari kelas manajemen C. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai studi kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk, di mana maskapai ini merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia. Di sini aku akan membahas tentang sejarah, masalah yang muncul, dampak pandemi, restrukturisasi, serta analisis dan rekomendasi strategis. Pertama, aku akan membahas tentang sejarah Garuda. Jadi, Garuda Indonesia berawal dari maskapai yang didirikan pada masa awal kemerdekaan dan mulai beroperasi pada tanggal 26 Januari 1949 dengan nama Indonesian Airways. Kemudian mengubah nama menjadi Garuda Indonesian Airways dan secara resmi menjadi Persero pada tahun 1975. Nah, seiring waktu, Garuda berkembang menjadi maskapai yang besar dengan penerbangan domestik dan internasional. Garuda juga berperan sebagai flag carrier, yaitu maskapai pembawa nama negara Indonesia, yaitu identitas dan posisi perusahaan. Kantor pusat Garuda Indonesia berada di Garuda City atau di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Perusahaan ini berstatus terbuka dengan kode saham GIAA di Bursa Efek Indonesia sebagai maskapai nasional. Garuda membawa jumlah penumpang yang cukup besar dan menjadi bagian penting dari konektivitas Indonesia. Masalah yang muncul sebelum pandemi, jadi pada periode 2000 sampai 2015, Garuda membuka ekspansi besar-besaran dengan menambah armada dan membuka banyak rute internasional. Namun, ekspansi ini menyebabkan biaya operasional meningkat, margin laba makin tipis, dan utang perusahaan membesar. Jadi, masalah ini sebenarnya sudah ada sebelum pandemi. Perbedaan antara pra-pandemi dengan pandemi. Jadi, pas sebelum pandemi, Garuda Indonesia memiliki pendapatan yang stabil, namun marginnya masih kecil. Terus, utang meningkat karena ekspansi armada, dan Garuda juga ketergantungan terhadap pendapatan penumpang. Sedangkan setelah pandemi terjadi, Garuda mengalami penurunan penumpang yang cukup drastis, arus kas turun secara tajam, banyak pesawat yang tidak bisa terbang, dan muncul tunggakan pembayaran kepada leaser dan vendor. Jadi sebenarnya pandemi ini mempengaruhi Garuda sangat besar karena sebelum adanya pandemi juga Garuda memiliki masalah yang cukup besar. Jadi pada saat pandemi datang, Garuda cukup mengalami masalah perusahaan yang cukup besar, krisis utama yang dihadapi. Jadi setelah pandemi, Garuda Indonesia mendapat masalah yang muncul, yaitu yang pertama, jumlah utang melebihi kemampuan aset. Yang kedua, Garuda mencatat kerugian sejak tahun 2020. Yang ketiga yaitu biaya perawatan dan sewa pesawat ini cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu pendapatan dan operasionalnya itu tidak stabil. Jadi, menyebabkan perusahaan Garuda ini masuk ke dalam kondisi krisis yang cukup serius. Restrukturisasi utang. Jadi untuk keluar dari masa krisis, Garuda menjalani proses PKPU pada tahun 2021 sampai 2022 dengan perusahaan melakukan negosiasi ulang dengan leaser internasional serta berhasil menurunkan utang dengan jangka pendek, dan yang terakhir yaitu mendapat jadwal baru untuk pembayaran yang lebih ringan. Jadi restrukturisasi ini memberikan napas baru bagi perusahaan Garuda untuk melakukan perbaikan. Kebijakan pemulihan operasional. Jadi setelah Garuda melakukan restrukturisasi, Garuda juga melakukan pemulihan seperti mengoptimalkan rute-rute yang menguntungkan, menambah armada secara bertahap, fokus pada peningkatan ketepatan waktu atau OTP, serta memulihkan layanan premium dan digitalisasi layanan. Jadi hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan penumpang dan efisiensi operasional. Kinerja setelah restrukturisasi, Garuda telah melakukan pemulihan dan hasil pemulihan mulai terlihat sejak tahun 2023, di mana Garuda kembali mencatat laba, armada meningkat hingga 78 pesawat, dan jumlah penumpang bertumbuh signifikan. Meski begitu, kondisi perusahaan belum benar-benar bisa stabil sepenuhnya. Kinerja 2024-2025, Garuda kembali mengalami tantangan seperti kerugian besar muncul kembali, pendapatan menurun, biaya operasional meningkat, serta Garuda juga masih ketergantungan terhadap bantuan
modal yang diberikan pemerintah dan investor. Jadi, hal pemulihan ini belum dikatakan solid. Analisis SWOT atau SWOT. Kekuatannya, Garuda Indonesia memiliki brand yang kuat dan jaringan penerbangan yang cukup luas. Yang kedua, yaitu kelemahan, utangnya besar dan biaya operasionalnya tinggi. Peluangnya yaitu pasar domestik Indonesia cukup besar dan pariwisata sedang tumbuh. Jadi banyak wisatawan yang pasti membutuhkan penerbangan. Sedangkan ancamannya yaitu persaingan ketat antar maskapai dan bahan bakar pesawat yang cukup mahal. Jadi rekomendasi strategis yang pertama yaitu mengoptimalkan armada agar biaya menjadi lebih efisien. Yang kedua, melakukan transformasi digital untuk mempercepat layanan dan menekan biaya. Yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan melalui jasa kargo dan charter. Yang keempat yaitu memperbaiki struktur modal agar lebih sehat. Dan yang terakhir, membuka rute baru secara selektif hanya untuk rute-rute yang benar-benar menguntungkan. Analisis akan masalah, jadi ada beberapa penyebab kenapa Garuda selalu mengalami masalah. Yang pertama yaitu model bisnis kurang bervariasi seperti dependen terhadap penumpang. Yang kedua yaitu operasional sangat sensitif terhadap kondisi eksternal. Yang ketiga yaitu struktur utang kurang ideal. Dan yang terakhir yaitu efisiensi biaya belum optimal. Kesimpulannya yaitu Garuda Indonesia memiliki potensi besar sebagai maskapai nasional, namun perusahaan masih menghadapi tantangan struktural yang kuat. Jadi transformasi yang menyeluruh ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis di masa depan. Kasus Garuda menjadi contoh manajemen krisis dan bagaimana perusahaan mencoba untuk bangkit. Terima kasih semuanya.